Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kelicikan bangsa Yahudi. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab petunjuk, penjelasan, nasihat, dan bimbingan. Di dalamnya terdapat kabar tentang apa yang terjadi sebelum kita, kabar tentang apa yang terjadi setelah kita, dan hukum tentang apa yang terjadi di tengah kita. Oleh karena itu, barang siapa yang mengamalkannya, maka akan mendapat pahala. Barang siapa yang berhukum dengannya, maka akan adil. Dan barang siapa yang mendakwahkannya, maka akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara petunjuk-petunjuk yang lurus dalam Al-Quran dan bimbingan-bimbingannya yang mulia adalah membeberkan jalan para durjana dan menjelaskan keadaan orang-orang yang dimurkai dan sesat, agar orang-orang beriman mengetahui dan menjauhinya, agar borok mereka tersingkap, sehingga orang-orang beriman waspada, dan agar jelas permusuhan mereka, sehingga orang-orang beriman berhati-hati. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Quran Surat Al-An'am ayat 55. Maksudnya, agar jelas jalan mereka, gamblang perkara mereka, dan nampak keadaan mereka yang sesungguhnya, sehingga orang-orang yang beriman bisa berhati-hati terhadap mereka. Disebutkan dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran dan bimbingan-bimbingannya yang mulia, bahwa orang yang paling keras tipu muslihatnya, paling besar permusuhan, dan paling buruk kejahatannya, makarnya, kebenciannya, harapan buruknya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah bangsa yang dibenci dan dimurkai, dan mendapat murka Allah, laknatnya, amarahnya, dan murkanya, karena keburukan amal dan kejahatan perbuatan mereka. Mereka adalah umat yang dimurkai, terkutuk, tercela, dibenci, tertimpa amarah, karena keburukan mereka yang telah mendarah daging, kejahatan mereka yang terus-menerus, dan kerusakan besar dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, dengan mendatangkan kemurkaan Allah dan membuat mereka kekal dalam azab. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 80. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena mereka dengki bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, yakni kepada Muhammad di antara hamba-hambanya. Itulah sebabnya mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafirlah ditimpakan azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyifati mereka dalam Al-Quran yang mulia, bahwa hati mereka telah membatu. Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras, hingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Ketika Taurat, yang merupakan firman Allah, wahyunya, dan kitab yang diturunkannya, disampaikan kepada mereka, mereka menolaknya dan enggan menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam
untuk mengangkat gunung dari tanah yang besarnya mencukupi untuk menimpa mereka semua. Lalu mengangkatnya di atas kepala mereka, lalu dikatakan kepada mereka, "Jika kalian tidak mau menerimanya, kami akan menimpakannya kepada kalian." Maka mereka terpaksa menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah, ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka sudah yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Lalu kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah, amalkanlah selalu apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa." Quran Surat Al-A'raf ayat 171. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kalian, dan kami angkat gunung Sinai di atas kalian, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah, amalkanlah apa yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa. Namun kemudian setelah itu kalian berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 64. Ketika Musa alaihi salam mengajak mereka untuk beriman kepada Tuhan dan wahyunya, mereka menolak dan berkata, "Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang." Maka Allah menurunkan api dari langit dan membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka, kemudian menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati, kemudian menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati, agar mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kalian berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas.' Maka halilintar menyambar kalian, sedangkan kalian menyaksikannya. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati, agar kalian bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 hingga 56. Di antara aib mereka yang memalukan adalah bahwa mereka pernah menjadikan patung anak lembu sebagai sesembahan lain mereka selain Allah. Padahal mereka telah menyaksikan hukuman yang pedih dan azab yang keras yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrik, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi mereka pun masih hidup di tengah mereka dan belum wafat. Dan mereka juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana pembuat patung anak lembu itu membuatnya, menempanya, memanggangnya dalam api, memukulnya dengan palu, menghaluskannya dengan kikir, dan membolak-balikannya dengan kedua tangannya. Namun tetap saja mereka menjadikannya sesembahan selain Allah. Bahkan mereka dengan klaim palsu dan kedustaan menjadikannya sebagai Tuhan Musa alaihi salam juga. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, hanya saja dia Musa telah lupa." Quran Surat Toha ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kalian Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, sehingga kalian menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kalian setelah itu, agar kalian bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 51 hingga 52. Dengan hujah yang sudah berkali-kali disampaikan kepada mereka dan limpahan nikmat kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka malah pernah meminta nabi mereka untuk membuatkan bagi mereka Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka malah pernah meminta nabi mereka untuk membuatkan bagi mereka Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pernah juga mengatakan, "Kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara jelas." Pun ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun
dan keluar dari kerajaannya serta kezalimannya, membelah lautan untuk mereka, menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya dan berbagai keajaiban, dan menolong mereka dan melindungi mereka. Tapi ketika Nabi mereka menyeru mereka untuk berperang, mereka justru enggan menaatinya dan berkata, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Kami menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Di antara kekejian mereka adalah ketika mereka bersama Nabi mereka, dan wahyu turun kepadanya dari Allah yang memberi perintah kepada mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini, lalu makanlah dengan penuh nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka kalian, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, Hittah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 58. Negeri tersebut maksudnya adalah Baitul Maqdis. Jadi, mereka diperintahkan untuk memasukinya dengan cara seperti itu sebagai bentuk penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah. Tetapi mereka menolaknya dan malah menentang dan menyombongkan diri dengan berjalan mundur, mendahulukan punggung mereka saat memasuki gerbangnya sambil berkata, "Hintoh," yang artinya biji gandum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Lalu orang-orang zalim yang mengganti perintah tersebut dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 59. Di antara aib mereka yang memalukan juga adalah kebiasaan mereka membunuh para nabi yang dari tangan mereka hidayah didapatkan, dan malah menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka juga menuduh Nabi Isa alaihi salam dan ibunya dengan tuduhan-tuduhan keji dan mengklaim telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka kami menghukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, "Hati-hati kami telah tertutup." Namun sebenarnya Allah yang telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Oleh sebab itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Juga kami menghukum mereka karena kekafiran mereka terhadap Isa, tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, sang utusan Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa tersebut, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Namun Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 155 hingga 158. Termasuk aib mereka yang keji adalah bahwa mereka menetapkan bagi Allah sesuatu yang tidak pantas baginya dan menyifatinya dengan sifat yang seharusnya disucikan darinya yang maha suci. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Allah merasa lelah dan beristirahat ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk mengingkari kedustaan mereka dengan firman-Nya yang artinya, "Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun."
Quran Surat Qaf. Lughub artinya lelah. Termasuk juga perkataan mereka, Allah itu miskin dan kami yang kaya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Quran Surat Ali Imran ayat 181. Mereka juga pernah berkata, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya, tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal, kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 64. Walaupun telah melakukan kekafiran yang besar dan fitnah yang jelas-jelas dusta tersebut, mereka masih mengklaim bahwa surga adalah untuk diri mereka sendiri dan merasa bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang terbaik dan bangsa pilihannya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Jika kamu orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, lantas, kenapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu hanyalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan hanya kepadanya semua akan kembali. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18. Di antara perkara yang kita ketahui di sini adalah bahwa orang-orang Yahudi setelah usaha mereka untuk membunuh Isa Al-Masih alaihi salam, tapi Allah yang melindunginya alaihi salam dari upaya tersebut. Mereka masih saja dalam keadaan hina dan kerendahan mereka, hingga Allah membuat mereka tercerai-berai di muka bumi ini, menjadi bangsa-bangsa yang berbeda, dan menjadikan jalan, kekuasaan, dan kerajaan mereka tercabik-cabik, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka masih saja mengingkari dan mendustakannya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah menuntaskan kemurkaannya atas mereka dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya dan menjadikan mereka hina dan kerdil. Keadaan ini tidak akan pernah terangkat dari diri mereka sampai kelak Isa alaihi salam turun di akhir zaman untuk memberantas kejahatan mereka, menumpas eksistensi mereka, dan membersihkan bumi dari mereka dan para penyembah salib. Inilah sebagian kabar yang termuat dalam Al-Quran yang mulia tentang keadaan bangsa yang dimurkai dan terkutuk ini, agar umat Islam mengetahui sedikit tentang sejarah hitam bangsa ini dan kehidupan kelam mereka yang penuh dengan kekafiran, permusuhan, kezaliman, dan muslihat, dan bahwa umat Islam tidak akan pernah aman dari keburukan dan kejahatan mereka yang tidak akan pernah berakhir. Umat Islam tidak akan selamat di setiap waktu dan setiap saat dari kezaliman dan permusuhan mereka. Selain itu, agar umat Islam juga mengetahui betapa agungnya nikmat dari Allah berupa agama Islam ini, serta nikmat ilmu dan iman yang Allah karuniakan kepada mereka. Sungguh, segala puji hanya bagi Allah di awal dan di akhir. Sesungguhnya, orang yang beriman dalam segala kondisinya dan segala urusannya, ketika sulit maupun lapang, dan ketika senang maupun susah, tidak memiliki perlindungan kecuali kepada Allah, dan tidak mempunyai penjagaan kecuali dari Tuhannya, penguasanya, dan penjaganya. Wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami mengadu, dan cukuplah Engkau bagi kami. Wahai Zat yang mengabulkan permohonan orang yang terhimpit
ketika dia memohon kepadanya. Wahai Zat yang mengobati orang yang terluka jika ia memanggilnya. Wahai Zat yang menghilangkan keresahan orang yang resah jika dia merendahkan diri dan berharap kepadanya. Wahai Tuhan kami, bangsa Yahudi telah menguasai saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestina, memerangi dan mengusir mereka, menghancurkan dan merobohkan rumah-rumah mereka, serta merusak dan melanggar kehormatan mereka. Betapa banyak rumah telah dihancurkan, betapa banyak kehormatan yang telah dirusak, betapa banyak wanita yang telah menjadi janda, betapa banyak darah yang telah tertumpah, betapa banyak anak yang telah menjadi yatim piatu. Kezaliman bangsa Yahudi semakin menjadi-jadi, kejahatan dan tindak kriminal mereka terus meningkat, dan tirani, kelaliman, serta permusuhan mereka semakin membesar. Wahai Tuhan kami, wahai Zat yang darinya kemenangan dan kemuliaan datang, wahai Zat yang karenanya pintu-pintu dan segala perbendaharaan terbuka bagi mereka yang berdoa kepadanya, wahai Zat yang mengguncang tahta orang-orang zalim, wahai Zat yang mematahkan punggung para tirani, wahai Zat yang mengalahkan tipu daya para durjana, wahai Tuhan kami, binasakanlah orang-orang Yahudi yang zalim. Ya Tuhan kami jadikan Engkau ada di hadapan mereka sebagai pelindung kami, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.